Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukur ala ni'amillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita di bulan Ramadan ini masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Mudah-mudahan dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan Ramadan ini juga kita mengkaji hadis-hadis Nabi. Mudah-mudahan kita nggak cuma baca Al-Quran saja, tapi yang kita baca juga hadis, dan sehingga biar tahu isi kandungan daripada Al-Quran dan juga hadis, yang sehingga mudah-mudahan semakin tahu kita isi Al-Quran dan juga hadis, semakin memahami kita, dan kita juga semakin kuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian dalam hadis berikutnya ada hadis innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kepada kita apa uquqal ummahat, akan menyakiti kedua orang tua kita, ibu maupun bapak. Dilarang kita sebagai umat mukmin, umat muslim, apalagi muttaqin, menyakiti, menggores hatinya kedua orang tua. Artinya dalam hadis ini kita harus bisa menjaga hati dan pikiran orang tua kita, harus bisa melindungi, harus bisa merasa nyaman ke orang tua. Kita sebagai anak juga harus bisa ngertiin. Kalau udah bisa ngertiin, jauh daripada uquqal ummahat. Berikutnya wawa'udal banat. Apa harus bisa menjaga juga yang jadi anak perempuan, atau ente punya anak perempuan, harus bisa menjaga, melindungi. Itu bedanya. Makanya kalau orang tua dulu, kalau sama anak perempuan itu lebih perhatian, lebih mawas diri. Tapi kalau sama anak cowok, ya udah biarin aja lah. Wong cowok ini nakal, ya biasa cowok ini, biasa begitu orang tua. Tapi kalau sekarang, orang tua sekarang, mau cowok mau cewek anaknya, ya udah sama baik. Cewek juga sekarang disamakan kayak cowok. Jadi orang tua sekarang sama anak perempuan kurang
awas diri. Posisinya disamakan dengan anak laki-laki, itu harus dihindari. Karena Rasulullah juga sangat mengangkat derajat seorang wanita. Maka ente sebagai wanita ya harus bisa menjaga. Ente sebagai orang tua punya anak wanita ya harus bisa menjaga juga, biar tetap terangkat derajatnya seorang wanita. Itu. Wa makan wahati. Waman, ente harus bisa nahan diri, harus bisa nyegah. Wahati apa? Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Tahan, tahan diri. Jadi seorang anak harusnya bagaimana bisa menunjukkan kualitas hidup di hadapan orang tua minimal. Jangan dikit-dikit ngerengek sama orang tua, dikit-dikit minta bekal sama orang tua. Ada masalah, lari ke orang tua. Hindarin, hindarin hal itu, katakan. Belajar mandiri. Ya harusnya orang tua yang ente jaga, orang tua yang ente lindungi. Kecuali dulu masih anak sekolah sih wajar. Dan kalau sudah bangkotan, ya, sudah bangkotan, bukan ente yang dijaga, tapi orang tua yang harus dijaga sama ente. Wa kariha lakum kir. Kemudian Allah kagak seneng tuh lakum sama ente, sama kalian semua tuh nggak seneng. Apa? Wa qala wa kasrata su'al wa idha'atal mal. Dikit-dikit nanya. Nah, maksudnya apa? Dikit-dikit nanya, yaitu dikit-dikit lari ke orang tua. Nggak bisa berubah hidup sendiri, nggak bisa cari solusi sendiri. Ya, Allah kagak senang. Karena kalau kayak gitu, jauh daripada birrul walidain, berbuat baik sama kedua orang tua. Jauh. Ya. Yang berikutnya wa itu akal mal. Itu di sini kalau sekarang itu terlalu perhitungan hidup sama orang tua, apalagi jangan sampai perhitungan. Ini kadang-kadang zaman sekarang suka ada orang tua bahasanya minjem. Nah, punya duit, bapak minjem. Begitu seorang anak butuh, Pak, kan waktu itu bapak minjem, mak waktu itu bapak minjem, mak minjem. Sekarang saya lagi butuh nih, balikin. Ya Allah kali. Jangan kayak gitu jadi anak. Memang orang tua bahasa minjem, tapi ente jangan minjemin. Kasih birrul walidain. Kan kagak etis seorang anak kalau tahu jadi rentenirnya orang tua. Hati-hati. Orang tua ngasih ke anak kewajiban, anak ke orang tua kebaikan.
Rawahul Bukhari wal Muslim. Sahih hadis. Berikutnya innallaha ta'ala yumnil mu'min fa yadhu 'alaihi kanafahu wa yasturahu minan nas wa yuqarridu bi dhunubihi. Allah Subhanahu wa ta'ala yumnil mu'min, bisa dekat tuh sama ente seorang mukmin. Mau dekat Allah sama ente seorang mukmin, fayadhu 'alaihi kanafahu, yang sehingga Allah kasih itu beberapa pertolongan sama ente. Kalau Allah dekat sama siapapun pasti ditolong sama Allah, apapun kesulitannya. Apapun kesulitannya. Tapi ada syaratnya. Apa? Deketin Allah. Deketin Allah dengan cara apa? Ya ibadah. Dengan cara ibadah. Orang ahli maksiat, ahli dosa, deketin Allah dengan cara apa? Taubat dulu. Yang sehingga orang mukmin, muttaqin, orang mukmin ma'asi, bedanya di situ. Kalau sudah muttaqin dilanjutkan ibadahnya. Tapi kalau orang mukmin ma'asi, berbuat dosa, maksiat, dia jalani tobat dulu. Yang sehingga dua-duanya itu orang mukmin bisa mendekatkan diri sama Allah. Yang penting mau apa kagak gitu. Wa yasturuhu minan nas, dan juga Allah tutupin tuh kesalahan ente. Nah ini bagi orang yang berdosa, ahli maksiat, ahli dosa. Syaratnya apa? Taubat. Syaratnya taubat. Jadi dua-duanya itu tadi, mukmin muttaqin, mukmin ma'asi, tetap ibadah. Istilah lain apa? Takwa. Takwa. Yang sehingga kalau dua-duanya mukmin muttaqin, mukmin ma'asi, bertakwa kepada Allah, tapi ma'asi harus dengan melewati taubat, insya Allah. Wa may yattaqillaha, kalau ente bertakwa sama Allah, kalau mau takwa sama Allah, mau ibadah sama Allah, yaj'al lahu makhraja, dibebasin sama Allah. Permasalahan ente dibantu sama Allah. Yaj'al lahu makhraja. Ente ahli dosa, ahli maksiat, mau taubat dan takwa, ditutup sama Allah. Sesuai dengan hadis ini juga, wa yasturuhu minan nas wa yuqarrinu bi dhunubihi. Tapi sebaliknya, berdosa, maksiat, tapi kagak mau taubat, jangan salahkan Allah kalau diperlihatkan, dipertontonkan di hadapan umat manusia kesalahan ente, dosa ente. Berarti kesimpulannya takwa itu bisa tutupin dosa seseorang, ya. Takwa itu bisa menutupi kesalahan seseorang, ya. Karena dengan taubat, bertakwa terus,
sampai akhir hayatnya, bukan cuma di alam dunia, di akhirat pun ditutup santri. Ya. Makanya saya bilang manusia itu nggak semua seperti Sunan Ampel, dari kecil sampai meninggal soleh. Ada kalanya manusia juga seperti Sunan Kalijaga, kadang kecil, kadang remaja, senangnya berbuat dosa, tapi dia mau tobat sampai meninggal, tetap Allah terima tobatnya dan dijadikan hamba Allah. Yang sehingga apa? Gak masalah kehidupan ente itu kayak gimana, seperti apa, bagaimana. Yang penting di akhirnya menjadi orang yang soleh. Berarti dalam hidup harus mau tobat. Ini dalam hadis ini. Tapi kalau nggak mau tobat, nggak mau ibadah, jangan harap Allah menutupi kesalahan-kesalahan ente. Fayaqul ata'rifu dzamba kadza. Allah ngasih tahu sama kita. Yang namanya dosa. Ata'rifu dzamba kadza. Fayaqul na'am ay rabbi. Hatta idza qararahu bidunubi ente disebut berdosa kata Allah. Ini waktu lisan Rasulullah. Hatta idza qararahu bidunubi. Kalau ente nggak mau tobat, masih tetap dalam kondisi dosa. Makanya sekecil apalagi dosa gede, melakukan dia harus buru-buru bertobat. Nah, ini dalam hadis ini. Wara fi nafsihi annahu qad halaka. Harus bisa melihat diri sendiri. Sebelum ente mencerminkan orang lain, bagaimana diri ente jadi cermin orang lain? Gimana? Ya ngaca dulu. Perbaiki dulu. Ibda binafsi. Mulai dari diri ente. Gitu. Kalau bahasa lain, kenali diri sendiri dulu. Kenali diri sendiri dulu. Ini diri kita bagaimana, seperti apa? Kalau memang sudah baik menurut agama, ia lanjutkan. Tapi kalau diri kita bagaimana, seperti apa, belum baik menurut agama, ia luruskan. Hidup itu begitu. Kenapa dikit-dikit agama? Bukan ilmu pengetahuan. Karena yang membawa manusia ke jalan ridhonya Allah adalah melalui ilmu agama. Yang membawa manusia ke akhirat dan tahu akhirat seperti apa, bagaimana, hanya ilmu agama yang berbicara tentang itu. Terus gimana orang yang mempunyai ilmu pengetahuan saja, ilmu agama yang nol, sama saja, berarti dia bodoh di bidang agama. Kalau dia tidak mutakin, ya sama aja. Setinggi apapun ilmu pengetahuannya, di hadapan Allah nol. Ini kemungkinan besar tetap aja dapat siksaan Allah. Sebaliknya, orang yang memahami ilmu agama setinggi langit, ilmu pengetahuan nol, tetap selamat dunia akhirat. Kenapa? Karena memang yang diprioritaskan agama. Karena yang sampai akhirat adalah ilmu agama, bukan ilmu pengetahuan.
Jangan ke akhirat, ke alam kubur aja. Ya. Di alam kubur yang ditanya kagak matematika enggak? Di alam kubur yang ditanya kagak akuntansi enggak? Ekonomi enggak? Tapi tentang masalah agama. Tentang Tuhan. Tahu Tuhan, ya harus belajar agama. Di mana Tuhan, ya harus belajar ilmu agama. Apa saja yang dikehendaki Tuhan, ya harus mempelajari ilmu agama. Ilmu pengetahuan hanya penyeimbang ketika ente hidup di alam dunia saja. Penyeimbang. Jangan sekali-kali diprioritaskan. Sama seperti pekerjaan, hanya penyeimbang. Jangan pernah diprioritaskan kerja. Agama masih mau hati-hati. Kenapa? Lagi-lagi agama, masalah pekerjaan juga. Karena yang memberi syafaat itu Rasulullah. Yang membawa ke hadapan Rasulullah ente itu semua melalui ilmu pengetahuan agama. Nah, ada ceritanya begitu masuk alam kubur, ente mau disiksa sama malaikat, tahu-tahu yang datang mengasih syafaat PT ente, nggak ada ceritanya. Sekarang di dunia ini disyafaati lewat PT dapat gaji. Jadi di alam kubur kagak bisa. Nggak bisa. Fa inni qad satartuha 'alaiha fi dunya. Itu kata Allah, ditutupin ya, satar Tuhan, ditutup santri ente di dunia itu ditutup. Kalau mau tobat, wa ana aghfiruha laka yaum. Begitu juga diampunin sama Allah pasti. Kalau mau tobat, minta maaf sama Allah, pasti diampuni. Karena yang pernah saya bilang, sebesar apapun dosa ente, Allah itu maha pengampun. Lebih besar pengampunan Allah daripada dosa seorang hamba. Yang penting hambanya mau minta ampun kagak sama Allah, itu saja. Kadang-kala manusia sekarang, saya sudah melakukan dosa, baru sekali dua kali udah merasa parah. Aku sudah merasa kotor. Aku sudah tidak suci lagi. Macam-macam ya. Yang sehingga ya udah bablas aja maksiat, bablas aja dosa, bablas aja pergaulan bebas. Ini apalagi dunia karyawan. Jangan sampai dunia karyawan itu dijadikan ajang dosa. Kenapa? Karena yang namanya karyawan biasanya lulus sekolah jadi karyawan. Dulu waktu sekolah paling dikasih bekal sama orang tuanya goceng 5.000, 10.000, 20.000, paling gede ucap. Itu kadang-kadang duit bayaran diselipin. Begitu lulus sekolah, kerja, tahu-tahu dapat gaji 5 juta, dari 5.000 ke 5 juta, dari 5.000 ke 4 juta, apalagi dari 5.000 ke 7 juta. Kaget dah. Duit gede nih. Kalau gajian duit gede, gua makan di perantauan cuma makan cilok doang merugi kan gitu kan. Ini apa?
gabung sama anak-anak nongkrong, lagi-lagi duit. Tapi kalau orang muslim muttaqin, muslim mukmini, walaupun jadi karyawan, selalu ingat kepada Allah. Oh iya, sekarang sudah bisa dapat gaji yang besar, duit yang besar. Bagaimana uang ini bisa manfaat, maslahat buat diri saya dan juga keluarga saya? Begitu. Artinya apa yang membawa ke arah sana kebenaran itu adalah iman. Manusia tanpa iman celaka. Manusia tanpa iman bebas hidupnya. Manusia tanpa iman apa aja dilakuin. Lihat orang-orang non-muslim. Orang-orang non-muslim apapun dia lakuin, kenapa? Menurut dia halal. Kadang-kadang yang pantas dicoret-coret kertas, sama dia yang dicoret-coret badan. Orang barat kali enak putih, dilihat dicoret-coret badannya, mending ya. Nah orang kampung pelosok, orang Indonesia hitam, dicoret-coret alias tato, tangan sampai tato semua, badan tato semua. Astagfirullahaladzim. Kata dia mah keren dari mana? Badannya kurus, hitam, cekik, ditato. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini kalau tidak ada iman begitu, siapapun akan berlaku bebas. Kenapa? Karena menurut akalnya itu benar. Memang Allah menurunkan 3 hukum. 1 hukum syar'i, 2 hukum akal, ketiga hukum adi, adat istiadat. Tapi keduanya hukum akal, hukum adat, lingkungan, budaya tetap harus merujuk terhadap hukum syar'i, syariat Islam. Makanya kalau orang berakal-akalan pasti sesat. Kenapa? Karena kebenaran menurut akal, ini menurut dia benarnya. Subjektif jadinya. Tidak objektif. Tidak menyeluruh. Makanya di dalam Islam yang namanya kebenaran itu ya hak mutlak. Benarnya menurut agama, menurut syariat, bukan menurut akal. Karena kalau menurut akal pasti akan membebaskan segala apapun yang dikehendaki dia. Bila subhanallah, jangan sampai ya kita mau orang yang beriman. Maka benerin iman kita. Insya Allah iman ente itu yang akan membawa ke hadapan Allah. Iman ente akan membawa ke jalan yang benar. Lihat yang penting mau tobat. Sumayuto kita bahasanatihi biyamini. Kemudian hadis berikutnya Allah ngasih itu tulisan yang baik biyamini sama tangan ente seorang mukmin. Nanti di yaumil hisab Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih rapot-rapot kehidupan kita. Ini macam-macam, ada yang diterimanya sama tangan kanan, tangan kiri, sama mulut, sama kaki, lewat depan, lewat belakang, tergantung amalnya. Nah yang baik diterima sama tangan kanan. Itu hasil kita, kehidupan kita selama kita hidup. Nah tadi yang saya bilang, kalau memang ente mau tobat, dihapus semua kesalahan ente, dosa ente, dihapus. Tapi kalau kagak, tetap kelihatan. Pamayak manis wala darati khairu yarah. Sekecil apapun kebaikan ente dilihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga keburukan sekecil apapun dilihat.
Makanya kalau nggak mau dilihatin ya harus mau jadi orang mukmin muttaqi. Karena dengan takwa ente bisa menjadi baik. Wa amal kafir wal munafiq fayaqul ashhad. Nanti orang kafir dan juga beberapa orang munafikin fayaqul ashhad. Cuma ngeliatin bisanya. Dia melihat amal sendiri melohok. Itu jadi saksi ya. Saksi. Haulai alladzina kadabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Orang-orang yang berdosa ala rabbihim, dosa sama Tuhan ente. Ala inatullah la'natullah ala zalimin. Pasti Allah melaknati, pasti. Ini yang ngomong Nabi, masa Nabi bohong? Yang ngomong Nabi artinya apa? Pasti terjadi. Pasti terjadi. Jadi jangan sampai menjadi orang yang berdosa. Yang kedua kata, apa orang yang bohong dusta? Hati-hati, hindari dua hal itu. Roh itu wajah. Hadis berikutnya, Inna Allah yuhibbu inna idza amila ahadukumul amal ayyukina. Allah Subhanahu wa taala senang. Idza amila ahadukum. Ini kalau ente mau ngamali, mau ngerjain apapun pekerjaan ente, mau berbuat apapun perbuatan ente, amin ahadukum. Al-amala ayun kinah. Pekerjaan ataupun perbuatan tentunya pekerjaan yang baik, perbuatan tentunya perbuatan yang baik. Hidup butuh kerja. Cari pekerjaan yang memang dihalalkan menurut agama begitu. Hidup butuh cari makan, maisha. Cari maisha yang halal. Hidup butuh usaha, cari usaha yang halal. Gitu. Jangan asal dapat, yang penting dapat kerja, dapat gaji, hidup asal. Yang penting punya usaha apapun itu usahanya, hidup asal. Kan tadi udah dibilang, kalau landasannya akal pasti akan tersesat. Karena menurut akal apapun itu benar, ya benar menurut akal. Tapi harus kembali menurut agama. Kalau menurut agama salah, jangan pernah dilakukan. Kalau menurut agama itu benar, ya tinggal lanjutkan, tinggal diprioritaskan. Ya. Rahu Tabrani. Kemudian ada hadis lagi. Ini lastu astakmila ahadan hatta usyaritoh. Kemudian astakmil ahadan ente nyuruh kerja hatta usaritoh. Apa? Ngasih syarat. Ente bukan bos, bukan apa gitu ya. Ini lastu astamina. Tahu-tahu ngatur-ngatur gitu.
Itu nggak boleh juga. Itu nggak boleh juga. Kan zaman sekarang banyak juga ya. Bukan kepentingannya, ngikutin sok kepentingannya. Nah itu nggak boleh juga dalam hadis ini. Inilah stu astamilu ada hatta usabiq. Hadis berikutnya, Inna Allah Ta'ala ya'jibu min sa'ilis yas'alu ghairu jannah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya'jibu, kaget, min sa'il, sama orang yang minta. Yas'alu ghairu jannah. Kira-kira kagak masuk surga minta surga nih orang sekarang juga. Kelakuan hidup bebas, usaha bebas, pekerjaan bebas, semaunya dewek. Tapi kalau ditanya mau masuk surga, mau. Nggak mau ke neraka, kagak mau. Allah sendiri aneh. Kok bisa gitu ya? Wa min mu'tin yu'ti li ghairillah. Memang Allah yang prioritaskan saja, yang ngasih surga, yang ngasih neraka sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keridhaan Allah. Allah ridho pasti dimasukkan ke surganya Allah, nggak usah diminta. Allah kagak ridho, Allah benci, Allah murka ya, wayahnya masuk dulu ke murkanya Allah, neraka. Apalagi di bulan puasa, jelas 10 pertama Allah turun rahmat tuh, 10 kedua nih Allah ampuni segala dosa. Tapi yang mau minta maaf sama Allah, yang mau tobat, nggak tobat tetap aja dosa menjalan. Nanti 10 terakhir baru ente dibebaskan, dijauhkan dari api neraka kalau puas. Masa sama orang puasa sama kagak dibebaskan dari api neraka? Harus mau puasa dulu, ngejalanin syarat agama dulu, ngejalanin perintah Allah dulu, harus mau mutakin dulu, baru impunar ente dijauhkan, dibebaskan dari neraka. Ya kalau kagak mau ya wayahnya nginep dulu di neraka, nggak tahu nginepnya berapa malam, berapa hari. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus mau tobat. Siapapun orang punya salah, punya dosa, yang penting mau tobat. Wa min muta'awwidzin yata'awwadzu min ghairin nar. Kemudian minimal ente harus mau pertolongan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu dalam ta'awudz begitu. Ya Allah, aku minta pertolongan Kamu. Mohon pertolongan Kamu. Jauhkan dari kejoliman dan juga sifat zalim. Jauhkan dari maksiat ataupun dosa. Itu tujuan ta'awudz itu begitu. Jangan cuma diucapin aja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi harus ada aplikasinya. Harus ada aplikasinya dalam perbuatan. Kalau ada aplikasinya, ente diselamatkan dari api neraka. Itu dalam hadis ini begitu. Inna Allah Ta'ala yaqulu ana salisun syarikai malam yakhun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima.
Allah Subhanahu wa taala yaqul. Ini pernah ngedau, pernah ucap, pernah ngomong. Ana salisu salikaini. Ketiga yang saling bersamaan. Malam yakun ahaduhuma. Sohibahu. Yakun, lam yakun. Selagi tidak berkhianat. Ahaduhuma sohibahu. Salah seorang dari ente itu sama teman ente. Wa idza khanahu kharajtu min bainihima. Maka biasanya dari satunya itu ada yang khianat. Itu udah dikasih tahu sama Allah. Contoh, ada 3 orang, pasti kagak soleh semua begitu. Maksudnya dari hadis ini apa? Ente harus hidup waspada, harus hidup waspada, karena ada teman, ada sahabat. Makanya Rasulullah tidak membahasakan murid, Rasulullah tidak membahasakan teman, tapi sahabat. Yang namanya sahabat itu pasti rukunnya senang bareng-bareng. Tidak senang juga bareng-bareng. Berperang di bareng-bareng. Makanya mengistilahkan sahabat. Tapi kalau pertemanan biasa begitu. Suka ada yang nyeleneh, suka ada yang hianat. Makanya dari hadis ini jangan juga dikit-dikit curhat sama teman, ngobrol sama teman, ya. Apalagi ngomongin pasangan sama teman makan teman, begitu ya. Hindari. Hidup harus banyak waspada. Dalam Al-Quran juga isbiru wa sabiru warabitu, sabar dan juga waspada. Percaya boleh tapi jangan terlalu percaya. Percaya boleh tapi jangan terlalu percaya. Itu ya. Hadis berikutnya, innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bi husnil qalbi walakin yu'adzibu bihada. Allah Subhanahu wa taala la yu'adzibu, kagak bakal disiksa itu sama Allah. Bidam'il 'ain, dengan air mata, wala bi husnil qalbi, dan tidak juga dengan susah hati, gelisah, merana, ya. Walakin yu'adzibu bihadza, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaan bihadza. Apa isinya? Qala wa syara ila lisani, isyarat terhadap lisannya Nabi. Lisannya Nabi. Au yarhamu, Allah kasihi sambil.
Wa innal mayyita yu'aqibu bibukai ahlihi alaihi. Beda kalau orang lagi mati. Kalau orang sudah mati, disiksanya dengan apa? Yu'aqibu bibukai ahlihi, air mata keluarganya itu. Makanya kalau ada orang mati, ini hadis ini ada nih. Ada orang mati jangan sesenggukan, jangan nangis di atas orang yang mati, dari siksaan itu buat si mayit. Dari siksaan buat si mayit. Tapi kalau ente hidup, walaupun nangis kayak apa, itu bukan siksaan. Ya emang ente aja lebay. Ada masalah dikit-dikit nangis. Ini ujian dari Allah. Dengan pendeknya. Nangis ujian. Ente aja lebay, cengeng. Hati merana, gelisah, sakit hati, wah ini ujian. Bukan ujian. Mau sakit hati dibikin sendiri kok. Apa yang sakit hati dengan anak orang? Itu kan dibikin sendiri. Diputusin, memutuskan kan ente sendiri, itu dibikin sendiri. Maka itu bukan siksaan Allah. Ente aja lebay. Apa nggak bisa move on? Hati-hati ya, jangan dikit-dikit kok ini hatiku gelisah karena aku lagi diuji. Iman aja kagak kok. Tahu-tahu kok ujian, pedean. Dapat musibah dikit-dikit, wah ini ujian dari Allah. Iman aja kagak sama Allah. Kok pede bilangnya ujian? Diuji sama Allah kalau tuh orang beriman, mutakin. Ke Islam gua mah belum tentu ujian. Itu ya, itu harus dipahami. Itu bedanya orang hidup sama orang mati. Hati-hati. Tangisan orang hidup itu malah baik. Tangisan orang mati jadi siksaan. Hati-hati ya. Inna Allah Ta'ala yaqul idza akhadtu karimatai abdi di dunia lam yakul lahu indi jazaa ilal jannah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih petunjuk sama Nabi Muhammad lewat kisahnya baginda Rasul. Idza akhadtu karimatai, kalau ente pengen punya dua kemuliaan, ya, abdi jadi seorang hamba di dunia, ente pengen mulia di dunia, lam yakul lahu indi jaza ilal jannah. Jangan ente berbuat kebaikan dikit-dikit pengen ganjaran, jangan. Apalagi dikit-dikit pengen surga. Lakuin aja, jalanin aja kebaikan. Ya. Jalanin aja kebaikan. Makanya baik itu bahasa Arabnya Hasan. Hasan itu adalah bentuk isim lazim. Ya sudah lazim biasa. Kalau sudah lazim biasa ya sudah, jalani saja kebaikan. Gak usah ngarep yang dicari ganjaran, apalagi ngarep surganya Allah. Jalani aja ibadah sama Allah lewat tuntunan Rasulullah, kesinian tuntunan ulama. Berbuat baik saja. Ganjaran pasti ada, gak usah diomong, gak usah ditanyain.
ya. Rawahu Tirmidzi. Hadis berikutnya, innallaha ta'ala qad harama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala qad harama, qad ditahqiq. Artinya apa? Kalau di awal dengan qad udah pasti nyata benar adanya. Harama 'alan nar. Ente dilarang tuh masuk neraka, ya. Ente bakalan dilarang sama Allah masuk neraka, tapi ada syaratnya. Man qol la ilaha illallah. Kalau sering ngucapin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahlil. Makanya dirangkum setelah habis sholat. Jadi mulai tasbih, ya tahmid, tahlil, takbir, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu baru ente minta sama Allah, sama Tuhan. Berdoa sama Allah, minta sama Allah. Apa hajat ente? Apa keluhan ente? Jangan lupa, kalau berdoa minta sama Allah, puji dulu Allah. Kemarin dalam hadis yang lain, rayu dulu Allah itu, puji. Jangan langsung minta, ya Allah saya pengen anu, kagak bisa. Puji dulu, junjung dulu, agungin dulu Allah begitu. Kenapa? Karena harus tahu diri, kita ini manusia banyak salah, banyak dosa. Makanya puji dulu Allah kalau berdoa, minta ampun dulu sama Allah kalau berdoa, habis itu baru minta hajat ente, kebutuhan ente, keinginan ente. Makanya dalam doa itu puji dulu. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'ama wa yukafu mazidah. Jangan Rabbana Rabbi, ya Allah, bla 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 bla. Ya, puji dulu. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Itu tata cara berdoa. Itu kembali lagi, kalau sering mengucapkan la ilaha illallah, apalagi kalau orang mukmin apa muslim, mukmin udah pasti mau sholat ya. Mau sholat kalau lagi mau. Sekali sholat wiridan ogah, sama bahaya. Muslim doang, mukminnya kagak, apalagi mutakinnya. Berarti sholatnya cuma menggugurkan kewajiban saja, tidak mau lebih dekat sama Tuhannya. Kalau orang mukmin mutakin pasti pengen lebih dekat sama Tuhannya. Itu. Yabtaghi bidzalika wajhillah. Tujuannya apa? Mencari, mengharap keridhaan Allah. Itu kalimat tahlil. Tujuannya mengharap keridhaan Allah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sahih. Hadis berikutnya, inna Allah yaqulu yaumal qiyamah ainal mutahabbuna li jalali. Ini Allah berfirman lagi. Di hari kiamat aina mutahabbuna li jalali.
Di mana-mana orang yang cinta senang, tujuannya lijalali mengagungkan Allah. Al-yawma uzilluhum bizilli yawma la zilli ila zilli. Ente terbiasa masih hidup mengagungkan Allah dengan kalimat-kalimat ayat Allah. Itu seperti tadi, tahlil, tahmid, takbir, tazkir, ya. Nanti di hari kiamat orang-orang merasa kepanasan yang matahari itu 7 hasta. Orang yang sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dikasih redup tuh matahari, adem. Jadi lantunan ayat itu jadi umbrella, payung. Jadi nggak cuma orang yang sering baca Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi orang yang sering mengucapkan La ilaha illallah, ya. Nah, itu buat ngademin nanti itu pada masa. Rawi Muslim an Abi Hurairah. Ada hadis lagi, Inna Allah Ta'ala yakun ana ma'abdi ma zakarni wa taharrakat bi syafatahu. Ana ma'abdi, ini saya Tuhan sama kamu hamba, gua sama lo, tuh kata Allah. Maka karoni, tapi syaratnya kalau hamba itu ingat sama gua, kata Allah. Kalau ingat sama gua ingat sama lo, begitu. Makanya kalau pengen Allah dekat, yuqarribuni, ingin dekat Allah itu sama kita, kita harus mendekatkan diri dulu sama Allah. Kita yang butuh, bukan Allah yang butuh, kita yang butuh. Maka siapapun yang butuh harus mendekati duluan. Jangan gengsi, jangan jual mahal, harus deketin duluan. Saya sudah kaya, melimpah harta, buat apa ibadah? Karena banyak orang mukmin, orang muslim mukmin sama orang muslim gue mukmin. Orang muslim yang percaya, yakin sama Allah pasti ibadah, isinya ibadah. Tapi gue mukmin, muslim gue mukmin, karena dia merasa tercukupi hidupnya, maka menjauhkan yang namanya ibadah. Ingat, Allah memberikan rezeki sama makhluk di muka bumi ini ada 2. Satu ada dengan keberkahan, kedua yang tidak berkah. Banyak orang non muslim juga kaya, super kaya, tapi kagak berkah. Maksudnya berkah apa? Bukan melimpah, tapi nggak akan sampai ke akhirat. Nanti harta itu akan jadi sampah, bukan di hadapan Allah, tapi di hadapan dia sendiri. Tapi kalau mukmin muttaqin dikasih rezeki sama Allah yang berkah, yang sehingga rezeki itu sampai ke akhirat, bahkan bisa mensyafaatinya. Itu hati-hati ya. Rawi Ahmad. Hadis berikutnya, Inna Allah Ta'ala yaqul inna 'abdan sahahtu lahu jismah
Ada seorang hamba, seorang manusia, sohatulah, yaitu bisa memberikan kesehatan atau dalam kondisi sehat, jismahu, badannya, wa wasa'tu alaihi fi ma'isyati, yang sehingga memperluas baginya tentang kehidupannya. Yang alaihi khamsatu a'wamin la yafidu ila la mahrum. Yang sehingga yang do'alai terlewatkan selama khamsah ashur a'wan, 5 tahun. La yafidu ilayya la mahrum, kagak nambah. Nah, itu yang sering saya bilang, rugi ente kerja di PT, apalagi ganti-ganti PT, udah 5 kali PT, kagak punya apa-apa, motor aja masih jelek, mogokan. Rugi kerja merantau jauh-jauh, bukan kesuksesan yang didapat, melainkan penghinaan. Buktikan orang rantau itu sukses di mana-mana. Buktikan sama keluarga, buktikan sama lingkungan. Duh, kamu kok punya ini, punya itu, alhamdulillah. Ini berkah kerja saya merantau di Anu, begitu. Jangan sampai terhinakan itu. Lah, kamu bukannya kerja di Anu sekian tahun? Iya. Lah, terus apa yang didapat? Ya, yang penting pengalaman aja, pengalaman. Makanya kerja di PT pada kaum buruh 6 bulan dikontrak, jadikan uang 6 bulan itu jadi apa? 1 tahun dikontrak, jadikan uang 1 tahun itu gaji, jadikan apa? Jangan sampai habis di tengah jalan. Kalau bisa kumpulin buat usaha, buat bisnis, buat nikah, ya. Jangan setiap bulan habis, tidak terasa. Hidup itu nggak terasa, tahu-tahu sekian tahun di perantauan. Umur tahu-tahu udah sekian tahun juga. Makanya yang pernah saya bilang, 20 tahun kamu tuh bisa apa? Umur 30 tahun kamu udah punya apa? 40 tahun kamu sudah jadi siapa? 50 tahun tinggal mempeng ibadah, kuatin ibadah, kuatin takwa sama Allah. Jangan sampai sebaliknya 20 tahun belum apa-apa, 30 tahun lebih parah, 40 tahun lebih acak-acakan hidup, 50 tahun penyakitan. Umur 20-30 tahun kagak bener acak-acakan, dia otomatis 50 tahun penyakitan, keluar masuk rumah sakit, naudzubillah subhanallah menjadi. Ya, jangan sampai begitu. Itu dikasih tahu sama Rasulullah. La yafidu ila la makhluk. Hadis berikutnya, Inna Allah Ta'ala yaqul li ahli jannah. Nih, bagi orang-orang yang ahli surga, mudah-mudahan kita ya. Amin. Ibadah orang belum ngaji berubah ya. Pengennya manggone swarga, lah piye carane? Ngesakno sih
akeh ibadahe. Akeh ibadahe jelas nih manggon ning swarga. Mosok akeh turune manggon ning swarga. Adil ya. Ya ahli jannah fayaqulun labbaik rabbana wa sa'dik. Nanti ini tanya kita nih sama Allah, ya ahli jannah, woi, ahli surga, jadi mesti gitu. Wonten apa? Ayo naon? Wa sa'dik, bawaannya senang aja bahagia aja hijau langsung di surga. Wong surga dunia aja senang bawaannya. Padahal masih punya utang, bawaannya senang. Surga dunia apalagi surga akhirat udah. Subhanallah ya. Nanti siapapun ngarep tuh. Termasuk ahli dosa juga ngarep ya ke surga mah. Itulah. Wal khair, ahli kebaikan. Biyadai fayaqul hal raditu, apa kalian senang? Apa kalian senang? Fayaqulu malana la nardo wa qad a'taitana malam tu'ti ahadan min khalqika. Kami semua kadang itu agak senang wa qad a'taitana, apapun itu dikasih sama kami. Malam tuti ahadan min khalqika, apa sih yang gak dikasih? Semua dikasih. Kalau bahasa kita mah, ahli surga gimana? Lu semua senang kagak? Itu gimana kagak senang? Lanar loh. Gimana gak senang? Orang semua dikasih, semua ada. Apa sih yang gak dikasih? Malam tuh tiada min khalq. Fayaqul ala u'tikum afdalu min dzalik. Ingat itu semua gue yang ngasih sama lo. Afdal min dzalik, gue utamain deh. Tapi hati-hati, jangan ingkar, jangan khianat. Yang dibagi lagi ke bumi. Fayaqul ya Rabbana wa ayyu syai'in afdal min dzalik. Gusti Pangeran Tuhan, selain ini apa ada yang lebih utama, yang lebih baik dari ini? Apa ada? Fayaqul uhilla 'alaikum ridwani fala ashkhatu 'alaikum abadan. Dihalalkan terhadap kalian semua, terhadap keriduanku. Fala ashhadu alaikum abadan, jangan sampai ini saya kata Allah benci, bentu sama kalian tuh gitu. Jangan kecewain deh apa sih. Kalau gua udah ridho, ya udah. Tapi lu jangan ngecewain gua, begitu bahasa Cikarangnya. Rauh saya pergi. Kemudian hadis berikutnya, innallaha tajawaza li ummati amma hadatsa.
Allah Subhanahu wa taala tajawaza li ummati, mau ngampunin sama ente, mau ngampunin sama umat Rasulullah. Ama ada seperti anfusaha, omongan ente semua Allah bisa aja ngampunin, gampang buat Allah. Malam ta'mal bi, selagi kagak ngoceh aneh-aneh, selagi kagak ngoceh aneh-aneh. Maksudnya gimana? Ada kaitannya. Mulutmu harimaumu. Ada lagi salamatul insan fi lisan. Banyak ya yang terkait tentang hadis itu, tentang lisan. Gak sedikit zaman sekarang orang berkelahi karena ngomongannya sompral, asal aja ngomong. Gak sedikit zaman sekarang perkelahian antar tetangga, antar etnis, antar kelompok, karena omongan saling menjatuhkan itu. Gak sedikit sekarang juga orang dipenjara karena omongan. Kenapa? Kalau orang sudah ngomong bawaannya bebas, lepas, karena lidah itu tidak bertulang. Ya, kalau ada tulang kaku, nggak bisa ngomong. Disitulah hati-hati, jaga lidah. Itu kata Nabi begitu. Au tatakallama bih, innallaha tajawaza an ummati ma waswasa. Betul. Allah Subhanahu wa taala bisa aja ngampunin ente terhadap perkara yang was-was, ragu, bihi suduruha. Biasanya keraguan itu di mana? Di dada. Dada ada apa? Ada hati. Itu hati kadang-kadang kagak lempeng, makanya lurusin hati. Makanya hadis sebelumnya Allah kagak lihat fisik, jasad, raga ente, yang Allah lihat itu hati. Makanya hati benerin, lurusin, kuatin. Dengan apa? Dengan iman. Lagi-lagi iman. Maka kuatin iman. Malam ta'mal bihi au tatakallam bihi. Insyaallah terjaga. Ya, terjaga. Hadis berikutnya, innallaha ta'ala yumli lizalimi hatta idza akhadhahu lam yuflit. Allah Subhanahu wa taala yumli lizalimi. Ente hidup itu jangan jolim. Kalau jolim dibalikin, diambil, ditukar. Amal baik ente itu hatta idza akhadhahu lam yuflit. Ini hadisnya. Jangan jolim sama orang, jangan jolim sama tetangga, jangan jolim sama saudara, jangan jolim sama diri sendiri juga. Enggak boleh jolim sama diri sendiri, enggak boleh. Yang sehingga jangan salahkan Allah memberikan bencana, musibah, taun, bala, fitnah, penyakit, karena tidak sedikit orang itu menjolimi dirinya sendiri. Seperti ada orang manusia kagak mau ibadah, itu adalah menjolimi dirinya sendiri. Badan kagak mau diajak ibadah, itu menjolimi diri sendiri. Badan maunya diajak maksiat, mabok-mabokan, itu menzalimi dirinya sendiri. Sudah, hindari. Apalagi orang lain. Innallaha ta'ala yaqul, ya ibu Adam, maritu falam ta'udni
Ini kita turunan Nabi Adam. Ada orang muslim yang sakit maritu falam ta'udni, kemudian ente kagak ngomong, bahasa Cikarang kagak ngomong, nggak lihat. Kalau orang mati melayat, orang sakit dilongok, tapi jangan dilongok doang, bawa makanan. Dilongok tuh. Qala ya Rabbi kaif a'udzuka wa anta Rabb. Gimana tuh? Ya Allah, ya Tuhan, kaif? Gimana? Kalau sesama manusia sama Ihsan ada yang sakit, kita layan, kita datengin lah. Kalau sama engkau ya Allah, gimana? Ola amma alimta anna abdi fulanan marido falam ta'udhu. Jelas kalau manusia tidak datang. Annaka la'uttah laujatani indahu. Sama, bukan berarti Allah yang sakit, Tuhan yang sakit, tapi kita punya masalah banyak, tapi gak mau datang sama Allah. Kita punya persoalan banyak, tapi gak mau datengin Allah. Ini masalahnya, maksud hadis ini. Ya Ibnu Adam, istat'amtuk falam tu'inni. Begitu juga kita butuh makan, jangan sampai kesulitan makanan. Datengin Allah, datengin Allah. Qala ya Rabb kaif udmika wa anta rabbul alamin. Qala ama alimta annahu istat'amaka abdi fulanun falam tut'imhu. Ente biar langgeng makanan, saudara ente, tetangga ente ada kekurangan, kasih. Tuh Allah melihat ente, maka Allah pun akan mengasihi ente. Tidak kekurangan makanan. Saudara tetangga ada kekurangan duit, kasih. Insya Allah dilancarkan tuh duit ente. Ini maksudnya. Jadi hidup itu jangan ngepol, hidup jangan ngepol. Allah deketin, manusia juga deketin. Dengan cara apa? Banyak memberi, banyak sedekah. Jangan Allah dijauhkan, sesama manusia juga ente ngepol, menutup diri, apalagi. Itu nggak boleh, dalam Islam itu nggak boleh ya. Sama berikutnya, ya Ibnu Adam, istaqaituka falam tasqini. Gimana kalau haus? Pengen minum, qala ya Rabbi kaif asqika wa anta rabbul alamin. Qala istasqaka abdi fulanun falam tasqih. Amma innaka law saqaita lawajadta dzalika indi. Sama dengan ayat 3. Biar nggak kekurangan air, tetangga airnya mati, kasih. Pumpnya mati, kasih. Ini kadang-kala ngepol. Ini pumpnya lagi mati dia ya. Kita tutup rumah, kita tutup, pada kesini lagi ya. Oh, pump mati nih, pump mati. Yang di pom bensin pasti nih, ntar pada kesini nih.
kecilin airnya loh. Hati-hati ya jadi. Orang butuh air kasih, orang butuh makanan kasih. Permudah, dalam hadis sebelumnya, permudah orang lain maka Allah pun akan memudahkan hidup. Bebaskan permasalahan orang lain maka Allah pun akan membebaskan permasalahan itu. Dalam hadis sebelumnya begitu. Hidup jauhkan dari perhitungan, hidup jauhkan dari motor. Roh Muslim. Hadis berikutnya, Inna Allah Ta'ala yaqul inni la himmu bi ahli al-ardi adaban. Sesungguhnya aku, kata Allah, la himmu bi ahli al-ardi adaban. Sebetulnya kagak pengen Allah itu nyiksa kita tuh, gak pengen nyiksa hamba tuh, gak pengen. Tapi gimana wong hambanya maksiat, berdosa, kagak mau tobat. Kenapa Allah itu lebih sayang sama hambanya dengan Rahman dan Rahimnya, dengan Ghafurur Rahimnya, dengan wujud Al-Qudusnya. Allah itu sangat sayang sama hambanya. Fa idza nazartu ila ummari buyuti wal muta'abbina fi. Ketika kita ini dilihat sama Allah, ila ummari buyuti, meramaikan rumah-rumah Allah, wal muta'abbina dan saling mencintai, mengasihi. Makanya kenapa orang berbondong-bondong ke masjid, tujuan di situ biar ada musafahah, saling salam-salaman. Karena kalau orang musafahah, salam-salaman, jauh daripada rasa benci, menghindari rasa benci, yang ada kasih dan sayang. Ngesak nih, ya, tujuan itu. Nah ternyata itu bisa mengampuni dosa-dosa. Ingat dosa selain dosa gede ya. Karena kalau dosa gede mah harus ditaubatin saat itu. Dalam hadis Riyadhus Shalihin, syaratnya harus ditobati. Tapi kalau selain dosa gede, ente musafah aja luntur. Wal mustaghfirin. Kemudian masuk rumah Allah itu ente jangan cuma masuk doang, sholat, ente menghormat masjid, tahiyat masjid, ya. Kemudian istighfar, minta ampun ente. Begitu. Wal mustaghfirin bil ashar soroftu adabi anhum. Nah ini pas momennya bulan puasa, orang pada sahur. Di waktu sahur, nah, waktu sahur jam 3, jam 4, waktu sahur, ente minta ampun sama Allah. Nah, banyak nih baca istighfar bi ashar di waktu sahur. Sorobtu ada bi anhu. Nah, dibelokin ke siksaan ente. Aman dari siksaan, aman dari musibah. Andai kata pagi ente bakal kena musibah, karena di waktu sahur minta pertolongan Allah, istighfar akan dosa-dosa ente, kagak jadi itu musibah. Ini hadisnya. Terus gimana orang saya lagi makan, itu udah sambil makan.
makan sambil istighfar. Makan sesuap astagfirullahaladzim, makan sesuap astagfirullahaladzim. Jadi bisanya itu. Harusnya begadang. Ini udah menjelang 10 malam terakhir, menjelang 10 malam terakhir begadang sampai pagi. Ngarep apa? Lailatul Qadar. Ngarep 1000 bulan. Dengan cara apa? Ibadah. Aksi ibadah dengan cara banyakin ibadah, entah sholat, entah zikiran, ya, entah banyak baca Al-Quran, entah sodako, entah tidur, gitu. Nah, jangan menjelang 10 terakhir malah banyak nongkrong, sengaja cari relasi, cari teman nongkrong, buat janjian pulang kampung. Astagfirullahaladzim. Cari teman buat buka bersama, sahur bersama. Harusnya hindarin yang kayak gitu. Hindarin. Ya, kalau pengen ente terlepas daripada siksaan Allah atau musibah. Innallaha ta'ala yunzilul ma'unah ala qadril ma'unah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu, diturunin tuh yunzil. Apa ma'unah? Beberapa pertolongan Allah ala qadril ma'unah. Ketika dibutuhkan sama seorang hamba, qadril ma'unah. Artinya apa? Allah menurunkan pertolongan sesuai yang kita butuhin. Aduh, buktinya saya ini kena azab, saya ini kena musibah. Berarti jauh daripada istighfar, berarti kagak tobat, berarti jauh daripada Allah. Kalau orang dekat sama Allah, orang mau istighfar, orang mau bertobat, dihapus kesalahan, dihapus dosanya, maka dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala bencana. Makanya maaf, lihat wilayah yang banjir, seperti apa potret kehidupannya? Apakah banyak ibadah atau sebaliknya? Lihat tempat-tempat yang kena musibah, bencana. Potret kehidupannya gimana? Apakah banyak ibadah atau maksiat? Itu saja. Wa yunjilu sabra ala qadril bala. Ketika ente mengalami musibah, mendapatkan bencana, balai, ujian, fitnah, penyakit, taubur, hendaknya harus sabar. Sabar, banyakin sabar. Dan harus ingat, pasti punya kesalahan. Gak mungkin Allah menurunkan bencana sama ente kalau gak punya kesalahan. Gak mungkin Allah menurunkan musibah sama ente kalau gak punya kesalahan. Pasti punya kesalahan, maka buru-buru taubatin dan sabarin. Ya, banyak ingatlah, kata orang tua, banyak eling, hidup banyak eling. Innallaha ta'ala yaghar wa innal mu'min yaghar wa ghairu.
Allah Subhanahu wa taala santri merasa cemburu. Begitu juga orang mukmin merasa cemburu. Maksudnya gimana? Ayatil mukmin ma haramallahu alaihi. Mendatangkan terhadap orang-orang yang beriman apa-apa yang dilarang. Maksudnya apa? Sebetulnya kagak enak. Allah melarang tuh nggak enak sebetulnya. Anjing, babi dilarang sama Allah sebetulnya kagak enak. Oh, itu ciptaan Allah. Tapi disitulah bentuk kepatuhan seorang hamba. Mau ngedenger kagak omongan Allah, apa kagak gitu. Minuman keras dan sejenisnya sebetulnya kagak enak, diharam tuh gak enak. Tapi mau gimana? Nurut kagak jadi seorang hamba. Tapi nanti di surganya Allah bebas. Makan arak, minum arak juga ada fasilitas. Berbuat dosa yang lain, ya, diharamkan. Tapi gimana? Itu tujuannya. Tuhan itu melihat seorang hamba itu patuh apa enggak, takwa atau tidak, mukmin atau tidak. Di situ. Maka ada sesuatu yang diharamkan, ada yang tidak. Innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Yang seperti itu semua tidak akan bisa memasukkan surganya Allah illa nafsun muslimah, kecuali dirinya itu ya, pasrah, berserah diri, ia patuh itu tadi. Enaknya ngomong gitu. Itu tujuannya sesuatu yang dilarang sama Allah, baik makanan, pekerjaan, kehidupan. Tujuannya buat patuh apa enggak sih? Kamu jadi hamba gitu. Itu enaknya ngomong gitu. Kalau patuh ya silakan masuk ke surga Allah. Kagak patuh ya silakan masuk ke nerakanya Allah. Ya Allah, mau masuk ke Allah Bukhari wa Muslim. Hadis berikutnya, Inna Allah Ta'ala la yu'ayyida hadha din birrajulil fajir. Allah Subhanahu wa Ta'ala la yu'ayyida hadha din, menguatkan terhadap agama birrajulil fajir, terhadap bagi seseorang yang racun. Kalau ente jadi muslim yang tidak nurut sama Allah, yang tidak patuh sama Allah, yang nggak patuh sama agama, itu aja nggak akan dikuatin agamanya sama Allah. Nah, yang bikin kuat dan tidak ada kembali iman, maka kuatin iman. Makanya jangan terus-terusan menurut akal benar. Menurut akal benar, hati-hati. Karena tidak semua kebenaran akal itu dibenarkan oleh agama. Kembali lagi harus landasannya agama. Wal Bukhari. Innal Allah la tunadi kulla yawmin sab'ina marrah. La tunadi, harus yakin bumi ini dikerjain sab'ina marrah. Setiap harinya 70 balik sampai. Ya Bani Adam, kulu masyitum wastahaitum.
makan ente semua, masih tuh apa aja sih yang ente pengenin, apa makan aja lo di bumi tuh. Wastahaitu, yang ente ngarep, ente pengen tuh apa silakan. Wallahi la aqulanna luhumakum wa juludakum. Demi Allah, kalau mau makan, mau karep, mau keinginan di muka bumi, ente itu harus ingatlah sama Allah yang ngasih makanan, yang ngasih rezeki, yang ngasih duit, yang ngasih pekerjaan ente. Itu Allah, semua itu Allah hakikatnya. Luhumah, hakikatnya Allah. Jangan sampai saya usaha bisa kayak gini karena saya kerja keras. Ini usaha saya, oh gak bisa. Tanpa ada qudrat Allah maka gak bisa. Gak mungkin jadi. Luhumah buat juga. Anda harus tahu diri gitu. Innal haya wal iman kurina jami'an. Apa rasa malu wal iman? Rasa malu dan juga iman kurina jami'an, itu harus bersamaan. Jangan sampai orang beriman gak punya rasa malu begitu ya. Jangan sampai punya rasa malu tapi kagak iman, jangan itu juga. Muslim, mukmin harus punya rasa malu. Minimal barang orang jangan digosok. Mau ya minjem dulu, bang, minjem gue ya. Apa beratnya mau? Kalau itu orang beriman, mukmin harus bersamaan dengan rasa malu. Punya rasa malu, jangan sampai hilang rasa malu. Ada makanan, tanya dulu, ini makanan siapa? Makannya begitu. Usaha begitu, ini lapak siapa? Jangan main sambar baik. Itu kalau pengen berkah gitu ya, harus seiring antara rasa malu dan juga iman. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhir. Kalau orang punya rasa malu, punya iman, insya Allah diangkat derajatnya. Inna din yusrun walan yusadda din ahadun ila walabah. Agama itu mudah. Agama itu mudah. La yusadda din. Tapi jangan juga dipermudah. Lu sholat dong. Ya sholat, tapi entar aja Memang dalam Al-Quran juga la ikraha fid din, qad tabayyana rusd minal ghayy. Tapi jangan semaunya sendiri. Ibadah ada aturannya. Jalankan dengan aturan. Jangan semaunya sendiri. Gitu ya. Fasadidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwah wa rawha wa sayminatul lajah.
Hendaknya apa? Mau belajar, mau menggali tentang agama. Karena ini zaman sekarang justru orang malah menjauhkan agama. Agama dinomor sekiankan. Agama isinya kan ada Al-Quran. Jangankan pengen mengetahui isi kandungan Al-Quran, baca Al-Qurannya aja masa bodoh zaman sekarang. Mondok yuk, masa bodoh. Belajar Quran yuk, buat apa begitu katanya. Astagfirullahaladzim. Dah mending gua kerja aja. Astagfirullah. Buat apa mondok? Buat apa belajar? Buat apa ngaji? Buat apa belajar Al-Quran? Buat apa baca Al-Quran? Buat apa lu kerja buat apa? Terus begitu dapat kerja, besok tabrakan mati, buat apa? Balik begitu. Orang belajar agama, nuntut agama, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, mendalami Al-Quran, hadis Nabi, qaul ulama, jelas sampai ke akhirat. Begitu besok mati, jelas dapat syafaat, dapat pertolongan. Nah, kalau dikit-dikit kerja, menjauhkan dari agama, gak mau belajar ilmu agama, gak mau belajar Al-Quran, lah besok mati gimana? Itu pertanyaannya. Gak mungkin PT itu mensyafaati ente, enggak. Itu yang harus dipahami tentang kehidupan. Betul, butuh dunia, tapi jangan pernah lupakan akhirat. Itu saja. Innallaha katabal hasanah wa sayyi'at. Allah nulisin kebaikan dan juga keburukan. Summa bayyana dzalik. Faman hamma bihasanah falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanah kamilah. Kalau orang yang mau mengharap faman hamma bihasanah, satu kebaikan, falam ya'malha katabaha, kemudian orang itu kagak mau melakukan kebaikan itu, cuma doanya pengen doang. Ih, gue pengen ngaji ya, tapi ngaji mah enggak. Ih, enak kali sholat malam, tapi tidurnya bablas. Aduh, besok mau puasa tapi kagak. Nah itu. Kata Allahu lahu indahu hasanah. Tetap ditulisin tuh sama ini hadisnya, ditulisin sama Allah satu kebaikan. Gimana kagak enak? Tadi soal ada tablik akbar yuk, ayo kita ikut yuk. Ntar ya berangkatnya, begitu dipanggil, ayo kita berangkat. Aduh gak jadi deh. Ente niat berangkat terhadap kebaikan, tapi kagak melakukan, ditulis satu. Gimana kagak enak? Satu yang lumayan ya. Kalau dikaliin kan banyak, udah. Gitu ya. Fa'in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allah indahu asyra hasanah ila sab'i mi'a dikit. Kalau kejadian aku pengen ngaji, terus ngejalanin ngaji, aku pengen tahajud, ngejalanin tahajud, besok gue mau puasa, ngejalanin puasa, ditulis juga sama Allah sampai 10 kebaikan. Nggak cuma sebatas itu, bahkan dilipat gandakan saat ini menjadi 700. Subhanallah. Ya. Gimana ngaji yuk?
sampai tempat tidur separuh lah ya, separuh. Ila ad'afin kasirah. Kalau ngelakuin nggak cuma niat aja, nggak cuma ngomong, tapi ngelakuin juga kebaikan sampai dilipat gandakan tak terhingga kasirah. Wa man amma bi sayyi'ah falam ya'malha kataballahu indahu hasanah kamilah. Sebaliknya kalau orang niat, besok kita mau mall, kan mau lebaran, lihat baju, kemudian kagak dikerjain. Kita nonton yuk, tapi nggak dikerjain, ngomong doang. Janjian yuk, nggak dikerjain, ngomong doang. Ya. Kalau nggak dikerjain, sama ditulis satu kebaikan. Kenapa? Karena sudah berhasil. Ente melawan nafsu, kagak jadi maksiat, nggak jadi ngelakuin dosa. Fa'in huwa hamma fa'amilaha kataballahu alaihi sayyi'ah wahidah. Besok ngomongnya dijalanin. Besok nggak usah puasa deh, dijalanin. Besok kita buka bersama deh, dijalanin gitu. Itu kan maksiat semua. Dijalani namanya itu, ditulis satu keburukan. Ini ya hadisnya. Rawal Muslim wal Bukhari. Ada hadis lagi, inna rajula la yukharrama rizqa bidzanbi yusibuh. La yaruddul qadara illa du'a wa la yazidu fi umri illa birru. Seseorang dapat terhalang rezekinya bidzanbi yusibuh, dengan sebab melakukan dosa. Dan ya, makanya punya dosa ya buru-buru tobatin gitu ya. Ngelakuin dosa masih buru-buru tobatin, itu aja. Apa susahnya sih cuma minta maaf, ya Allah maafin ya Allah, saya udah ngelakuin anu, cuman begitu apa beratnya? Besok jangan dikerjain lagi, gitu ya. Begitu juga sama sesama insan, sama manusia. Gua maafin ya, udah salah malu, cuman begitu apa beratnya? Begitu ya. Kenapa kalau ente berdosa rezeki tertahan, tersumbat, kalau kagak ditobatin? Nggak sedikit orang sulit cari pekerjaan. Ini kaum buruh, cari kerja tuh sulit, berbulan-bulan di PHK kagak dapat lagi. Kenapa? Maksiatnya jalan terus, dosanya jalan terus. Coba sama orang yang mengharap pekerjaan terus datengin Allah, bertobat, minta sama Allah, ya Allah saya pengen kerja, dikasih itu kerja. Ya. Jadi yang mempersulit rezeki ente, tersumbat rezeki ente, entah pekerjaan, entah duit, finansial, entah kebutuhan hidup, pertanyakan, sudah melakukan dosa apa diri ente? Yang kedua, apakah sudah bertobat? Ya, maka berburu tobatnya. Kalau pengen rezeki ngalir terus, ya. Kalau pengen usaha gampang, kerjaan mudah, kesulitan dibebaskan, dimudahkan sama Allah, utang pun dibayarkan sama Allah. Kuncinya harus mau bertobat,
karena dosa itu penghalang. La yaruddul qadara ila du'a. Sama doa juga bisa tertolak kalau orang masih dalam keadaan dosa dan juga maksiat, maka buru-buru. Makanya itu cara kaifiat berdoa. Muji sama Allah, hamdan wa fi'an wa yukafi mazida. Muji sama Allah. Enggak bisa bahasa Arab, bahasa ente aja. Ya Allah, Engkau maha segalanya. Engkau maha segalanya, ya Allah. Terima kasih atas pemberian Engkau kepadaku. Aku bisa seperti ini, menjadi seperti ini atas karunia anugerah fadilah dari Engkau, rahmat, rizki, maghfirah dari Engkau. Berikutnya, aku juga banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat, maka ampunilah aku, ya Allah. Apa sampai meneteskan air mata. Setelah itu baru hajat ente itu apa? Ya Allah, saya punya hajat ini, bla 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 bla. Itu begitu. Diakhiri dengan doanya birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan apa yang ente minta itu semua menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada ente. Gimana enggak ingat? Ya. Itu cara kaifiat berdoa, cara berdoa. Wala yajidu fi umri illa bir. Umur ditambah tapi malah tambah dosa. Makanya orang kadang-kadang panjang umur jangan merasa senang. Tuh Allah masih diamal sama Allah ente itu. Mau tobat apa kagak begitu. Tapi lihat orang-orang baik kadang-kadang umurnya cepat juga. Kenapa? Khawatir orang baik itu jangan sampai melakukan dosa maksiat. Itu Allah jaga dia. Sebaliknya orang-orang ahli dosa kebanyakan panjang umur. Ya. Ahli maksiat kebanyakan panjang umur di bidang apapun, ya. Di profesi apapun. Gitu. Artinya apa? Dari umur aja Allah sayang sama hambanya. Kalau dia memang berdosa, dikasih kesempatan hidup lebih lama. Buat apa? Biar ingat, biar mau tobat sebelum kematian datang. Ingat, tobat dapat tertolak kalau nyawa itu sudah di tenggorokan. Yang kedua, matahari muncul dari barat. Nah itu kita nggak ngalamin, Pak. Yang jelas yang kita alami nanti roh itu sampai tenggorokan. Sebelum roh itu sampai tenggorokan, artinya mumpung masih sehat, masih hidup, buru-buru tobatin. Sekarang ingat, ya udah tobatin kan. Gitu. Tujuannya apa? Biar rezeki ente nggak tertahan itu aja. Kan gak enak banget ya, rezeki tertahan. Makanan kagak punya, duit mampet, ya Allah. Mau kemana-mana kagak bisa, pengen beli cuma ngiler doang, ya Allah. Kan kagak enak banget. Coba kalau rezeki ngalir terus, ya, makanan banyak, sampai perut kekenyangan, duit ada, mau kemana-mana ya duit ada, mau beli apa ya duit ada, kendaraan ada, tuh gimana gak indah hidup. Maka syukuri, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Cukup mensyukuri begitu. Nggak usah terlalu panjang. Alhamdulillah ya Allah, saya dikasih ini ya. Baik. Udah satu kata aja, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Karena bentuk istighfar. Alhamdulillah. Bentuk istighfar. Gitu. Jadi kasih nikmat alhamdulillah, 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 alhamdulillah.
Banyakin aja alhamdulillah, 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 gitu. Insya Allah ditambah dan ditambah rezeki. Inna rizqa la yatlubul abda aksara mimma yatlubuhu ajal. Rizki itu la yatlubul abda aksara, nggak perlu nyari banyak, nggak perlu banyak-banyak, maksudnya mimma yatlubuhu ajaluh, yang penting tercukupi sampai ajal ente. Enaknya ngomong gitu, yang penting tercukupi sampai ajal ente. Inna sa'adah kula sa'adah, sesungguhnya kebahagiaan di atas kebahagiaan, tulul umri fi ta'atillah. Kebahagiaan di atas kebahagiaan kalau manusia itu sepanjang hidupnya tulul umri fi ta'atillah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuatin taat ente kepada Allah, kuatin iman ente sama Allah. Insya Allah Allah akan tolong ente. Deketin Allah, Allah pun akan dekat sama ente. Banyak berbuat baik sesama manusia, Allah pun akan tambah kebaikan sama ente. Jauhi rasa kejoliman, maka Allah pun akan menolong. Orang yang menzolim ente akan dibinasakan. Itu saja. Mudah-mudahan kajian hadis malam ini mendapatkan ridho Allah, maghfirah Allah, dan rahmatnya Allah kepada kita semua yang ada di sini dan juga dimanapun berada. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan mengkaji hadis adalah biar kita sebagai umat muslim mukmin mengetahui terhadap langsung lisan-lisan daripada kata-kata Rasulullah SAW, yang sehingga kita jadi muslim mukmin muttaqin yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa taufik dan hidayahnya, yang sehingga dimudahkan segala usaha kita, dihasilkan masuk tujuan kita dan berkahkan kehidupan kita, diselamatkan kita di dunia dan akhirat, diangkatkan penyakit kita zahir maupun batin, diangkatkan derajat kita dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ditambahkan di rezeki kita, disejahterakan kehidupan kita, disejahterakan finansial kita, keuangan kita, yang sehingga kita dijadikan hamba Allah yang sholihin, meninggal juga husnul khotimah buat keluarga, buat ente putra putri, kemudian dimanapun yang berada semuanya hidup bertalan berkumpul tersyukur dengan al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.